dingin di New York mengubah kota bak zona perang. Ya, badai musim dingin yang parah yang melanda Amerika Utara telah meninggalkan kota Buffalo, New York tampak seperti zona perang, kata gubernur negara bagian itu. Dilansir dari BBC pada Selasa 27 Desember pada hari Senin, kota tersebut mencatat 25 kematian terkait cuaca, naik dari 13 pada hari Minggu. Ini adalah perang dengan alam dan dia telah menyerang kita dengan semua yang dia miliki, kata gubernur negara bagian New York Kathy Hochul. Kondisi badai salju yang membentang dari Kanada sampai perbatasan Meksiko telah menewaskan sedikitnya 50 orang secara nasional. Wilayah di sekitar Buffalo di bagian utara New York terkena dampak terparah. Gubernur Hochul, penduduk asli Buffalo, berkata, ini seperti pergi ke zona perang dan kendaraan di sepanjang sisi jalan sangat mengejutkan. Dia pun juga mengatakan penduduk menghadapi situasi yang mengancam jiwa karena banyak kendaraan darurat tak dapat mencapai daerah yang paling parah atau terjebak di salju sendiri. Satu keluarga dengan anak kecil berusia 2-6 tahun harus menunggu selama 11 jam sebelum diselamatkan pada dini hari di hari Natal. Saya pada dasarnya hanya putus asa, kata sang ayah Zila Santiago kepada CBC News. Dia berkata bahwa dia berhasil tetap hangat dengan menjaga agar mesin tetap hidup dan menjaga tekanan dengan bermain-main dengan anak-anaknya. Lebih banyak korban diperkirakan akan ditemukan setelah tumpukan salju yang mencair mengungkapkan kendaraan yang terperangkap dan memungkinkan akses ke rumah-rumah terpencil. Gubernur Hochul yang berbicara dengan Joe Biden pada hari Senin mengatakan Presiden Amerika Serikat telah menawarkan kekuatan penuh pemerintah federal untuk mendukung negara bagian New York. Badai musim dingin yang terjadi ketika tekanan atmosfer merosot menyebabkan salju dan angin lebat telah mengganggu perjalanan melintasi Amerika Serikat. Ramalan cuaca mengatakan hal itu akan mereda dalam beberapa hari ke depan, namun tetap menyarankan untuk menghindari bepergian kecuali benar-benar penting. Ya, sejumlah dampak dari badai tersebut pun juga telah melanda masyarakat setempat. Selama akhir pekan diperkirakan 250 ribu rumah dan bisnis mengalami pemadaman meskipun listrik telah pulih dengan stabil. Kematian terkait badai juga dilaporkan di Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas, dan juga Colorado. Suhu di Florida Selatan bahkan turun menjadi sangat rendah, bahkan hingga iguana menjadi membeku dan jatuh dari pohonnya. Negara bagian Montana di Amerika Serikat bagian barat adalah yang paling parah terkena hawa dingin dengan suhu turun hingga minus 50 derajat Fahrenheit atau minus 40 derajat Celcius, dan di Kanada, Provinsi Ontario dan Quebec menanggung beban badai. Kemudian 4 korban jiwa terjadi ketika sebuah bus terguling di jalan licin di dekat kota Merritt di Provinsi Barat British Columbia. Badai salju tewaskan 50 orang di Amerika Serikat, mayat terkubur membeku di mobil. Ya, badai salju mematikan dan terparah abad ini terjadi di Amerika Serikat. 50 orang dilaporkan tewas dan banyak mayat yang ditemukan terkubur dalam salju dan membeku di mobilnya. Dilansir dari Detik News, badai salju di New York telah menewaskan 25 orang dan telah menyebabkan kekacauan. Petugas tanggap darurat negara bagian itu melakukan penyelamatan penduduk terdampar pada Senin 26 Desember. Sementara itu, badai salju juga terus terjadi di beberapa bagian timur laut Amerika Serikat. Cuaca ekstrim di negara itu selama beberapa hari telah menyebabkan pemadaman listrik, penundaan perjalanan, dan juga korban jiwa di 9 negara bagian. Pihak berwenang New York menggambarkan kondisi badai yang ganas, terutama di Buffalo, dengan pemadaman listrik berjam-jam. Mayat ditemukan dalam mobil dan di bawah gundukan salju. Personel tanggap darurat menyusuri setiap mobil untuk mencari lebih banyak pengendara hidup atau mati. Nah, sebanyak 15.000 penerbangan Amerika Serikat dibatalkan dalam beberapa hari terakhir karena badai salju, angin, dan juga suhu di bawah nol. Termasuk sebanyak 2.600 penerbangan pada Senin kemarin. Buffalo menjadi kota terparah yang dilanda oleh badai dan banyak ditemukan mayat terkubur di bawah salju. Kota itu memang tidak asing dengan cuaca ekstrim saat musim dingin. Tentu saja ini adalah badai salju di abad ini. Terlalu dini untuk mengatakan ini sudah selesai, kata Gubernur Kathy Hochul. Ia menambahkan beberapa kota New York bagian barat dilanda 30 sampai 40 inci atau 0,75 sampai 1 meter salju dalam semalam. Layanan Cuaca Nasional memperkirakan pada hari Senin terjadi penebalan hingga 14 inci lagi, di samping beberapa kaki yang membuat kota terkubur salju, sementara para pejabat berjuang untuk mengaktifkan kembali layanan daruratnya. Ya, Eksekutif Kabupaten Erie Mark Poland-Cross mengungkapkan kesedihannya saat melaporkan jumlah kematian akibat badai salju yang telah meningkat menjadi 25 di seluruh wilayah. Menurutnya, jumlah kematian kemungkinan akan melampaui badai salju Buffalo pada tahun 1977 ketika hampir 30 orang meninggal.
kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian akibat badai yang sedang berlangsung ini. Eri memutuskan untuk bergabung dengan Hochul untuk memperingatkan penduduk agar bersembunyi dan tetap di dalam rumah. Harga minyak naik didorong kekhawatiran badai musim dingin Amerika Serikat. Ya, harga minyak mentah naik pada perdagangan Selasa 27 Desember merespon kekhawatiran bahwa badai musim dingin di seluruh Amerika Serikat akan mempengaruhi logistik dan juga produksi terlebih pada saat momen libur Natal di tahun baru atau Nataru. Ya, minyak mentah Brent naik 0,9% di angka 84,65 US dollar per barelnya, sedangkan West Texas Intermediate Amerika Serikat berada di level 80,41 US dollar per barel alias menguat 1,1%. Pada akhir pekan lalu yaitu Jumat 23 Desember, Brent juga naik 3,6%, sementara WTI naik menjadi 2,7%. Kedua tolak ukur itu mencatat kenaikan minggu terbesar sejak Oktober, namun pasar Inggris dan Amerika Serikat ditutup pada hari Senin untuk liburan Natal. Kekhawatiran atas gangguan pasokan dari badai musim dingin di Amerika Serikat mendorong aksi beli yang meskipun volume perdagangan tipis karena banyak pelaku pasar pergi berlibur. Kata Kepala Analis Fujitomi Securities Co Ltd Kazuhiko Saito dilansir oleh Reuters pada Selasa 27 Desember. Kendati demikian, Saito memperkirakan cuaca Amerika Serikat akan membaik pada minggu ini yang berarti rally harga minyak mungkin tidak akan berlangsung terlalu lama. Seperti diketahui, badai salju mematikan telah melumpuhkan Buffalo, New York di tengah perayaan Hari Natal. Kondisi tersebut menjebak pengendara dan pekerja di dalam kendaraan mereka, meninggalkan ribuan rumah tanpa listrik dan meningkatkan jumlah korban yang tewas akibat badai yang telah mendinginkan sebagian besar Amerika Serikat selama berhari-hari. Bahkan maskapai telah membatalkan hampir 2.700 penerbangan Amerika Serikat pada Sabtu sore setelah terkonfirmasi adanya gangguan cuaca dalam operasi bandara di seluruh negeri Paman Sam, angin yang sangat dingin dan bertiup pada hari Jumat mematikan listrik dan juga memangkas produksi energi di seluruh Amerika Serikat sekaligus menaikkan harga pemanas dan juga listrik. Dan di tengah sentimen cuaca, pasar juga masih cemas ihwal kemungkinan pemotongan produksi oleh Rusia untuk membalas sanksi Barat. Rusia dapat memangkas produksi minyaknya sebesar 5% sampai 7% pada awal 2023 untuk merespon pembatasan harga. Demikian menurut reportase kantor berita RIA Novosti yang mengutip Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak baru-baru ini.